Oke, jadi buat teman-teman pekerja yang mengalami PHK, ya kami berdoa mudah-mudahan bisa segera pulih ya kondisi ekonomi kita sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan lagi yang di tempat baru. Nah, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini sebenarnya bonus, Pak, ya bonus ya dari negara. Kenapa? Karena baik si pemberi kerja maupun pekerja itu tidak lagi membayar tambahan iuran untuk bisa dapat JKP. Ya, jadi iurannya itu merupakan rekomposisi dari iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian ini diambil, dimasukin untuk JKP. Nah, nanti Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja ini akan membayarkan iuran jaminan kehilangan pekerjaannya melalui anggarannya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, program JKP ini saat ini itu karena ini sifatnya bonus, jadi ini diperuntukkan bagi para pemberi kerja atau perusahaan yang dia sudah comply. Comply itu dia taat aturan, baik aturan jaminan sosial maupun ketenagakerjaan. Jadi mungkin tidak semua perusahaan bisa mendapatkan JKP. Ya. Nah, untuk kita bisa mengetahui ini, kita sebagai pekerja, kita dapat JKP atau enggak, itu bisa melalui aplikasi Jemo. Nanti bisa kita lihat tuh, kita ada JKP atau enggak. Kalau kita dapat JKP biasanya muncul JKP gitu ya. Nah, nanti kalau ternyata itu ada di aplikasi Jemo, berarti perusahaan kita dapat tuh bonus JKP. Nah, kalau jaminan kehilangan pekerjaan sendiri itu diperuntukkan bagi para pekerja yang dia mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, PHK yang seperti apa? Nah, PHK kan banyak ya. Kita kan kalau baru mulai kerja, kita tanda tangan perjanjian kerja, maka di situ sudah mulai muncul hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Ya, saat perjanjian kerja kita tanda tangani. Nah, kondisi yang seperti apa yang bisa dapat PHK? Jadi kondisi yang pertama itu misalnya dia khusus bagi orang-orang yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT ya. Jadi misalnya PKWT itu contohnya saya kerja kontrak tanda tangan untuk 2 tahun. Nah, itu namanya PKWT ya. Nah, selama 2 tahun saya bekerja, ternyata saya belum nyampe 2 tahun, baru 1 tahun saya bekerja, saya di PHK. Biar gampangnya saya ngambil kata yang agak kurang enak didengar, tapi mohon maaf ya, biar gampang dipecat lah. Nah, itu biar gampang ya. Jadi kalau PHK yang dipecat itu, nah itu yang dia dapat JKP. Jadi kontrak 2 tahun, baru 1 tahun jalan, saya disuruh berhenti di PHK. Nah, itu saya dapat JKP. Tapi kalau saya kontraknya 2 tahun, saya menjalani pekerjaan 2 tahun selesai sesuai dengan tanggal akhirnya, tapi tidak diperpanjang, nah itu saya nggak dapat JKP. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi untuk yang kontrak dengan waktu tertentu tadi itu, di tengah-tengah dia putusnya. Yang kedua, kondisinya, kalau dia merupakan karyawan tetap. Biasanya kalau karyawan tetap ini pakai SK pengangkatan. Biasanya ya. Budayanya di beberapa perusahaan Indonesia pakai SK pengangkatan. Nah, itu sama, dia belum mencapai usia pensiun yang disepakati dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya. Misalnya dinyatakan untuk karyawan tetap usia pensiunnya adalah 56 misalnya ya, dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya, tapi belum 56 dia diputus, di PHK atau dipecat gitu ya. Nah, itu bisa dapat JKP. Kondisinya 2 itu. Nah, kalau yang tidak dapat JKP yang seperti apa ya? Tadi masa kontraknya juga udah habis, atau dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri dia nggak bisa dapat JKP seperti itu. Meninggal dunia juga nggak dapat JKP. Cacat total tetap juga nggak dapat JKP. Jadi pertama, kalau
ada proses PHK, terjadi PHK, pertama pekerjanya harus nerima dulu bahwa dia diputus hubungan kerja. Karena kalau dia tidak terima, maka dia harus menempuh bipartit, tripartit, atau sampai ke pengadilan hubungan industrial. Nah, tapi kalau dia terima, ada pemutusan hubungan kerja, nah nanti baik si pekerja maupun perusahaan, dua-duanya harus sama-sama lapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau ke Kemnaker. Perusahaan harus melaporkan ke Kemnaker atau Disnaker itu bahwa dia telah melakukan PHK terhadap A, B, C misalnya, seperti itu. Secara tertulis melapornya. Nanti perusahaan akan mendapatkan tanda terima dari Disnaker setempat. Ya. Untuk yang pekerja, dia harus buat bahwa dia pernyataan bahwa dia menerima telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan ini, seperti itu. Nah, setelah proses itu perusahaan sudah melapor. Nah, pekerja ini juga nanti silakan mengakses namanya Siap Kerja. Cari aja di Google Siap Kerja gitu. Siap Kerja JKP, cari aja di Google. Nanti silakan dibuka, aplikasinya juga ada. Silakan daftar dulu segala macam, baru nanti dia mengupload dokumen-dokumen yang diminta, seperti misalnya bukti pemutusan hubungan kerja, bukti PHK-nya, surat pernyataan dia menerima PHK, seperti itu. Kemudian nanti dia juga mengupload tanda terima PHK yang dari Disnaker, seperti itu ya. Nah, baru nanti Siap Kerjanya akan memandu nih, di aplikasi itu akan memandu. Nah, apa aja yang didapatkan kalau dia nanti di-approve oleh Kemnaker. Jadi Siap Kerja itu nanti yang meng-approve Kemnaker ya atau Disnaker, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah di-approve dari sisi Disnaker atau Kemnaker di aplikasi Siap Kerja, nanti apa yang dia dapatkan nih buat peserta tadi nih yang mengalami PHK, dia pertama akan mendapatkan pelatihan. Kan kadang-kadang kalau si pekerja ini di PHK kan tadinya dia biasa masak nih misalnya, kerjaannya masak terus di PHK. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan saat itu nggak ada masak nih. Nah, disitulah nanti Kemnaker bekerja sama dengan mitra-mitranya akan memberikan pelatihan-pelatihan, skill-skill baru supaya dia siap untuk ditempatkan di perusahaan yang baru, dicarikan pekerjaannya. Nah, selama dia mengikuti pelatihan itu, nanti dia bisa mengajukan manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, besarannya berapa? Besarannya 60%. 60% dari gaji yang dilaporkan, tapi saat ini maksimalnya adalah 5 juta. Jadi 60% dari 5 juta. Gitu ya. Selama 6 bulan. Nah, setiap dia klaim, dia harus klaim uang manfaat uang tunai, dia harus mengupload lagi melalui Siap Kerja seperti itu. Kemudian dia harus melamar minimal 5 pekerjaan di 5 perusahaan gitu, minimal 5, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih alurnya. Nanti kalau mau lengkapnya biasanya di aplikasi Siap Kerjanya sudah ada panduannya lebih lengkap. Kalau sudah dari 5 itu sudah diterima satu, apakah masih bisa mendapat uang tunainya itu? Nah, kalau misalnya bulan pertama dia dapat manfaat uang dari BPJS Ketenagakerjaan, di bulan depannya dia keterima pekerjaan di perusahaan, dia sudah tidak dapat lagi manfaat uang tunai. Ya, karena perusahaannya pasti sudah melaporkan bahwa ada pekerja baru nih ke BPJS Ketenagakerjaan.